Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pakai mudahan udah. Allah nyuruh sholat, Allah tidak sholat. Allah nyuruh puasa Ramadan, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kita berhaji, Allah tidak haji. Tetapi Allah memerintahkan kita berselawat, Allah udah duluan. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Kita yang beriman. Lain pada warung, pada punya usaha. Kalau lagi ada perayaan Maulid datang dan saudara, anak-anakku sekalian, ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pertama kali di tahun kedua saya hadir. Katanya tadi kata panitia, ini tahun kedua. Pertanyaannya, mengapa Nabi Muhammad itu dirayakan lahirnya? Kalau kita kan matinya. Benar nggak? Kalau masih pada hidup, ikut-ikutan. Ya kan? Kalau masih pada hidup. Tapi begitu udah meninggal, haul. Ya, gampang aja kalau kata orang Sunda mah hol. Apa acara apa? Acara hol. Itu padahal haul, ketemu tahun. Nabi dirayakan itu justru kelahirannya, bukan kematiannya. Meskipun memang antara kematian dan kelahirannya bareng, sama-sama tanggal 12 Rabiul Awal. Namun sebelum saya panjang lebar menjelaskan itu, enaknya kita selawat dulu. Sebab bagaimanapun juga kondisi Indonesia saat ini bukan lagi enak-enak aja. Nyari duit lagi susah. Warung pada tutup. Beras yang tadinya 10.000 naik 12,5. Ada yang murah 8.000 dari plastik. Ada yang murah itu telur buatan ditaruh di kulkas, magel. Kalau telur asli enggak. Sama seperti madu. Madu yang asli taruh di kulkas tetap aja encer. Madu yang oplosan dikasih gula, jadi batu. Begitu. Makanya ibu-ibu yang suka merengut itu ibu-ibu palsu. Iya, yang aslinya mah ibu-ibu mah ajer baik. Laki punya duit dia kakek ajer baik dia. Itu baru ibu-ibu asli. Kalau ibu yang suka merengut itu ibu-ibu kayak telur palsu. Ketawa. Kata ibu-ibu yang ketawa, gua pisan. Sorry ya Bu. Cuma lagi kebenaran baik ketakol kena. Ya kan? Ya, habis Maulid ini pada ajer. Habis Maulid ini silaturahim pada ajar. Kita selawat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashkini dhalimin bidhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina وأشفي الظالمين وأخرجنا من بين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
وآله الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم بالظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم بالظالمين وعلى آله وصحبه Bapak dan Saudara, ini sholawat asgil sedang berjalan. Sholawat asgil ini mustajab. Kata Nabi, man sholla alayya kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Orang yang berselawat kepadaku di hari kiamat aja yang belum datang, itu akan diberikan syafaat. Yang mengucapkan di dunia persoalan yang sedang dihadapi akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat asgil ini sedang berjalan di mana musuh-musuh Islam sekarang yang kemarin bilang Islam radikal, yang dibilang Islam itu tidak bermoral, hari ini lagi pada kena lagi main cakar. Makanya nggak usah dilawan, baca aja sholawat asgil. Kalau ada orang-orang yang ingin memporak-porandakan Islam, bacakan saja sholawat asgil di mana-mana majlis. Selesai sudah, tonton aja tonton. Hari ini Bapak dan Saudara masih di penghujung bahwa Islam ini memang sedang Islamofobia sedang berjalan dan sebentar lagi akan lenyap. Mengapa? Karena rekam jejak seorang Muslim yang ajer, jujur, amanah, terpercaya, cerdas. Kemarin Jakarta sudah dipimpin sama dia. Bukti. Orang bilang orang Indonesia nggak punya kerja, makanya banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar. Karena orang Indonesia nggak mampu melakukan. Ada kubah sebuah stadion, JIS namanya, beratnya 30.000 ton. Diangkat sekaligus oleh putra-putra Indonesia, ternyata mampu. Berdiri sekarang dengan megah. Termasuk stadion termegah di dunia. Mengarahkan stadion Wembley. Mana Wembley? Di Inggris. Bukan stadion Wembley, Wembley. Ya kan? Stadion-stadion yang dulu udah ngetop kalah dengan itu. Ini membuktikan bahwa sebetulnya orang Indonesia ini tangguh. Pemerintah nggak usah khawatirkan kalau umat Islam ini bakal radikal. Kita soal kelaparan sudah terlatih, Pak. Dulu zaman saya kecil, orang tua kita susah, ada ganyong-ganyong kita makan, ada suweg-suweg kita makan, ada angkrik-angkrik kita gali, ada ubi gandum yang mabok diolah jadi enak. Dari dulu diadu domba. Sekarang alhamdulillah si ngabalin udah dikunci pakai gembok mulutnya. Pernah lihat?
dirobangin mulutnya digembok. Ada dari kantor itu, digembok. Sekarang ini Bapak dan Saudara, pemimpin-pemimpin Indonesia ini titelnya prerot, SHMH, ya kan? Doktorandus, profesor, doktorandus, wah panjang-panjang, main panjang-panjangan. Ada yang titelnya itu sampai 2 halaman kertas folio. Kalau kata orang Betawi zaman dulu, lu sekolah jauh-jauh, titel lu banyak-banyak, lu berak doang kerjaan lu. Kata orang dulu mah. Kerjanya apa sekarang? Korupsi besar-besaran di mana-mana. Oh, kita biarkan begitu? Mau? Maka sebetulnya ketika kita merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah tonggak perubahan. Ketika merayakan peringatan Maulid Nabi, sebenarnya kita sedang melakukan perubahan. Tadi saya katakan di depan, kenapa Nabi Muhammad itu yang dirayakan kelahirannya? Karena kelahiran Nabi Muhammad adalah perubahan dunia. Bukan lagi satu negara, Pak, dunia. Nabi Muhammad lahir sebagai rahmatan lil alamin. Yukhrijun nas minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari kegelapan ke alam yang terang benderang. 13 tahun Nabi Muhammad mendakwakan Islam di kota Mekah. Belum lagi turun wahyu. Maka ketika wahyu turun, ya Muhammad hijrah ke kota Madinah. Kota Yasrib pada saat itu. Di mana pada peristiwa Isra Mi'raj yang membawa oleh sholat 5 waktu. Dari kota Mekah kemudian Buraq dan Jibril nebak dulu di kota Yasrib. Kata Jibril, ya Muhammad, sholat 2 rakaat di sini. Inilah nanti tempat Madinah Al-Munawwarah. Kau akan hijrah ke sini dan akan terjadi perubahan yang sesungguhnya. Jadi jangan, kalau dibilang perubahan, jangan alergi dengan bahasa perubahan. Nabi Muhammad melakukan perubahan. Tapi haji yang pernah dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim dirubah? Enggak. Peristiwa haji, orang haji itu Pak, itu bukan syariat Nabi Muhammad, tetapi syariat Nabi Allah Ibrahim. Tetap dilanggengkan sampai saat ini, masuk ke dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi perubahan itu jangan takut dengan kata perubahan. Perubahan itu adalah meneruskan yang lama yang baik, memulai sesuatu yang baru yang baik. Itu perubahan. Ngeri kalau apa itu perubahan? Nah, perubahan itu berubah minadh-dhulumati ilan nur. Umat Islam diadu domba. Memang ada mereka itu Yahudi yang sekarang diserang oleh Hamas. Dari sana kemudian kirim ke Amerika. Amerika kemudian kirim ke negara-negara tetangga sekitar kita, termasuk Australia dan lain sebagainya. Hancur leburkan kekuatan umat Islam di Indonesia karena negara mayoritas Muslim adalah Indonesia. Dengan cara apa? Pertama, at-tafriqu bainal mu'minin. Hancur leburkan, pecah belah di antara kaum muslimin. Pecah banget ya kita kemarin. Keping-keping Pak, berkeping-keping Pak. Ketika ada seorang ulama besar menduduki jabatan tinggi, saya datang ke rumah guru saya, kata guru saya bilang, Hamzah, baik guru, yang dulu ditolak Rasulullah sekarang sudah diterima oleh umatnya. Tahta, wanita, dan harta. Dulu Rasulullah ditawarkan itu ditolak. Bapak dan saudara hadirin peringatan Maulid Nabi adik-adikku sekalian, oleh karena itu tidak ada kata lain kecuali melalui peringatan Maulid Nabi ini, ayo kita lakukan perubahan di segala bidang, kata Roma Irama. Saking saya gak bisa lagunya. Ya kan? Ada itu. Iya dari dulu itu dia ngomong terjadi ini hari ini. Ya, demi perubahan di segala bidang. Kalau nggak salah begitu. Iya man, kalau diterusin taruh bawah aja. Ya. Di bawah, ntar saya kalau udah suka dikil. Tumpah pisan akhirnya. Bapak dan saudara, pertama at-tafriqu bainal muslimin, hancur leburkan kekuatan umat Islam. Dengan cara apa? Batasi dakwah di masjid-masjid dan di musola-musola. Jangan bicara soal politik di musola dan di masjid.
Itu diantaranya. Yang kedua, ini kerjaan Yahudi kelangkanya. Gorsusuku fi qulubil mu'minin. Masukkan keraguan-raguan kepada umat Islam tentang ajarannya sendiri. Mereka-mereka para Wahabi diterjunkan di sini, dibiayai besar, pada dapat gaji. Itu yang dia bilang Maulid Nabi itu bid'ah. Orang tahlilan itu bid'ah. Ya, orang meninggal dibacain Quran 7 hari bid'ah. Ya kan? Orang Palestina mestinya kalau udah kepepet, sampai ngomong soal Palestina juga, kalau udah kepepet udah tinggal di negeri. Ya, pala lu bejat. Kagak mau berjuang. Justru itu dipertahankan oleh para syuhada kita, karena peperangan terakhir umat Islam nanti adalah Palestina. Peperangan terakhir umat Islam nanti Palestina. Mereka itu para syuhada. Kemarin ada viral, Pak. Salah seorang syuhada yang mati tertembak oleh Israel kemarin, ampe-ampe, kata orang Ganjur nih, sampai-sampai kalau kata orang Indonesia. Teman-temannya ogah nguburin, biarin aja dulu. Mayatnya begitu habis tembak meninggal, bau harum kasturi dibuktikan oleh Allah. Makanya udah jangan dikubur Pak kali ya. Sampai begitu. Saking memang jasadnya bau wangi. Kepada saudara, bukti. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan bilang orang-orang Palestina itu berjuang mengorbankan nyawa dengan sia-sia. Itu para syuhada yang dikasih rezeki tetap hidup, pindah tempat doang dari alam dunia ke alam barzah. Mereka di sana sudah senang-senang, Bapak dan Saudara. Ingat dulu anak-anak kita yang pernah di kilometer 50 jadian. Itu syuhada, Pak. Makanya Nabi ketika bertanya, ya ummati, ya ashabi, hal arabtum man min ummati syuhada. Wahai sahabat-sahabatku, aku tanya kepada kalian, tahu gak siapa daripada umatku yang mati syahid? Apa jawab sahabat? Qalu man mata fi sabilillah ya Rasulullah. Orang-orang yang mati dalam berperang mempertahankan agamamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, na'am. Idan qalilun min ummati minas syuhada. Ya benar itu. Tapi kalau cuman itu dikit banget dong umatku yang mati syahid. Idan ayu syuhada ya Rasul. Kalau begitu mana lagi ya Rasulullah? Orang yang mati seperti kemarin waktu zaman pandemi, ya mati kena apa namanya itu? COVID, corona itu. Satu-satunya orang Ciganjur yang kagak disuntik corona saya doang. Mbak di mana-mana saya ngomong selalu Pak Lurah, ini ya ketemu Sadam dia repot lagi kan. Ada 3M, ya kan? Jargonnya kan di 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Saya bilang, Pak Lurah, para pejabat tambahin 3M 1B. 3M 1B. Kenapa ulama-ulama nggak bicara soal itu? Menjaga jarak, memakai masker, kemudian apa lagi tadi? Mencuci tangan. Mencuci tangan tanggung banget. Saya bilang 1B, berwudu. Sampai-sampai masuk Ramadan di Masjid Al-Ma'mur, kagak ada yang berani itu Jumatan. Saya bilang, udah saya tanggung jawab, Jumat tetap berjalan. Alhamdulillah Pak, selamat yang pada sedang Jumat. Yang kagak malah pada kena. Yang di rumah pada sehat, yang ke rumah sakit malah pada kelopak-kelopak mati baik kayak ayam telok. Lalu ngapa itu? Sebab corona itu kan makhluk Allah diturunkan ke dunia. Orang yang berwudu itu ibarat ada tameng yang datang dari luar. Kata corona, kata kuman itu, jangan tuh lihat, itu teman kita. No, yang jarang sembahyang, kita uber. Makanya yang mati banyak jarang sembahyang, Pak. Yang rajin, yang tahlilan jalan terus mah sehat-sehat baik. Cuman ditakut-takutin mulu, kan gitu. Makanya saya bilang, sampai orang puskesmas datang ke rumah, Ustaz, kalau di split namanya masih belum, katanya. Saya bilang, lu kan teman-teman gua, lu bilang aja gua ini punya penyakit bawaan. Bawaannya apa Ustaz? Kalau ada yang cakep gua demen baik, bawaan dari orok. Nah begitu dah Ustaz Samsudin. Ribet banget sampai dubur-dubur kita. Rumah kita ngumpet, besok datang lagi. Bapak dan saudara, yang kedua, tadi yang pertama, orang-orang di luar Islam ini, Yahudi utamanya,
Mereka hancur leburkan persatuan umat Islam. Oleh karena itu mulai hari ini jangan lagi mau sama tetangga udah pada ajar, pada senyum. Kata Rasulullah, tukti man haramaka. Berikan sesuatu yang kau punya kepada orang yang mengharamkan rezekinya buat kamu. Kasih malah ajarin dia. Begitu mesti jadi manusia. Kalau mau jadi baik. Yang kedua tadi, gorsus suku fikulubil mu'min. Tanamkan keraguan-raguan di dalam dada umat Islam terhadap ajarannya sendiri. Sampai dari dulu udah dibahas ulama. Ini kunut kira-kira kunut. Kunut nih ya, dibaca lagi. Maulid dibaca lagi. Lihat di Mekah, pusat Islam. Lihat di Madinah, enggak ada maulid kayak kita begini. Beleguk, belajar dulu yang bener. Memang munculnya ini peringatan maulid di Quruni Salasa pada tahun yang ketiga, bukan di sini, di Syam. Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Sama seperti kalau kita di Saban. Di Saban kagak ada di Mekah. Makanya dibilang bid'ah. Enggak ada di Madinah. Bid'ah. Kumpul-kumpul. Bapak dan saudara, memang di sana munculnya di Syam. Kenapa tidak di Mekah, tidak di Madinah? Karena Mekah dan Madinah negara aman umat Islam. Enggak ada yang berani macam-macam. Tetapi di Syam, yang sekarang sudah pecah menjadi 4 negara bagian. Palestina, Lebanon, Yordania, Lebanon, Syria, Palestina, satu lagi? Syria, ya, Syria. Itu dulunya Syam. Nabi Muhammad kekuasaannya dari Mekah, Madinah sampai ke Syam. Bapak dan saudara, di sana itu dikelilingi oleh orang-orang Yahudi, Nasrani. Maka umat Islam perlu kumpul, perlu ada wadah untuk berkumpul. Ngadainlah terawih jamaah, ngadainlah tahlilan, ngadainlah nisfu Sya'ban, ngadain peringatan Maulid Nabi. Untuk apa? Soopos. Memperlihatkan kepada orang-orang non-muslim, jangan macam-macam, gua banyak. Gua bukan sedikit, banyak. Dari situlah maka kemudian menyebar kemana-mana, terus dipakai oleh madhab-madhab yang beraliran madhab Syafi'i. Imam Syafi'i dipakai kemana-mana. Yang lain kagak dari sono. Imam Syafi'i itu sendiri kan lahirnya di Gaza. Tahun 767 Masehi. Lahir di Gaza. Pada tahun kedua Hijriah beliau lahir. Begitu. Makanya Imam Syafi'i dari Gaza pernah datang ke Madinah. Cuman gara-gara itu yang tadi. Nyari mood. Mood itu apa sih? Dicari. Sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Sekarang ukuran mood. Kita tuh kalau orang bayar mood itu, bayar fidyah itu. Dicari kemana-mana. Nggak sembarangan ajaran-ajaran ulama-ulama kita dibilang bid'ah-bid'ah. Bocah baru kemarin. Udah lagi bid'ah-bid'ahin. Bapak dan saudara. Belajarnya sama Mbah Google. Bukan sama Ustadz. Ustadz ditinggal lari sudah. Maka kalau udah ulama tinggal lari, saya talihimullah bisalati baliyatin akan turun 3 bencana. Sayusallituhum sultanan zaliman, akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Di antaranya tuh Bapak dan Saudara. Oleh karena itu, melalui peringatan Maulid Nabi ini, ayo kembali persatuan dan kesatuan umat Islam ini jaga. Sebab kenapa mereka ini adu domba di antara kita? Sebab memang kiatnya begitu. Layak to'a as-sajarata ahadu abdoya. Bapak dan saudara beli golok, nggak usah dikasih gagang kayu, golok aja udah ada paksinya kan tuh. Pegang aja paksinya, tebang tuh pohon jambu. Pohon jambunya belum rubuh, tangan udah pada locot. Bener nggak? Beli kampak, ya kan? Nggak usah dikasih gagang kayu, pegang aja tuh kampaknya, tebang pohon kelapa, begini pegang. Belum semiran kagak 1 senti dapat, tangan udah pada meledak, bener nggak? Bagaimana supaya itu kampak golok bisa merubuhkan batang kayu? Berikan batang kayu yang lain, buat gagangnya, hantam itu pohon yang mau kita tebang, rubuh Pak. Artinya yang bisa merobohkan kekuatan Islam adalah Islam itu sendiri. Orang-orang di luar Islam tidak berani berhadapan langsung dengan umat Islam.
Sama seperti cerita di awal tadi, Senok Ogronya nggak berani dia. Maka dia pura-pura dulu sebagai seorang muslim, dia berangkat haji dulu, dia belajar agama dulu, udah sama pahamnya, baru diporak-porandakanlah Islam. Maka pohon tidak akan tumbang kecuali dengan pohon itu sendiri. Kayu tidak akan pernah roboh kecuali kalau diadu dengan kayu. Umat Islam kekuatannya akan terus bersinar kecuali kalau diadu domba dengan sesama umat Islam. Oleh karena itu 2024 jangan mau diadu domba. Yang romannya bisa ngaji itu pilih siapa baik. Saya kasih kisi-kisinya. Besok milih presiden Pak, pilih yang bisa ngaji. Siapa keda di antara 3 calon itu yang bisa ngaji? Saya kagak sebut namanya dah. Ya saya kisi-kisinya saya kasih. Yang jujur itu, yang nggak pernah korupsi itu, yang punya gagasan itu. Lah orang katanya pintar ngomong. Lah orang kalau kagak ngomong bagaimana? Apa yang dia ada di hati kalau dia nggak bisa ngomong? Innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ilal lisan lil fuadi dalila. Ya memang ngomong mah di hati. Kemudian Allah ciptakan ini lisan supaya apa yang ada di hati bisa dipahami orang lain. Maka mulut lisan itu adalah dalil hati. Makanya kata orang dulu bilang, Neng, hati gue lagi ngomong aja, hati gue Neng. Hati ngomong, emang bener. Dasarnya omong itu dari hati. Supaya bisa didengar orang lain, bisa berkomunikasi, Allah ciptakan lidah. Lidah ini adalah perantara hati. Bapak dan saudara, oleh karena itu, malam hari ini saya berpesan, di 2024 besok, ayo samakan barisan. Ayo ratakan barisan. Teman-teman kita yang romannya masih roman meminggir baik, seret masuk ke tengah sini. Bujukin. Kagak mau ikat. Ada kali nggak ceburin. Udah gini hari. Orang tua. Mbak ini bagaimana? Dari mana belajar? Dari musola, dari masjid. Bagaimana caranya membina remaja masjid? Dari situ. Kata Nabi, kullukum ro'in wa kullu ro'in mas'ulun an ro'iyati. Kalian semua adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Begitu. Tetapi ingat juga Nabi berkata, idza usidal amru ila ghairi ahli pantajlisa'an. Kalau urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Oleh karena itu, belajar dari manajemen masjid, manajemen musola yang ahlinya kasih. Oh dia ini ngerti soal duit, bisa ngitung duit, bisa nulis, jadiin bendahara. Oh ini mah romannya suaranya bagus, banyak hafalan Qur'annya, jadiin imam. Jangan yang pinter ngitung duit dijadiin imam, yang pinter ngaji jadiin bendahara. Dibalik, dia jadi imam, mikir baik, dikasih honor berapa gue ntar kira-kira habis ngimamin. Lah begitu ninggangnya. Udah hitung-hitungan udah, benar saudara. Jadi idza usidal amru ila ghairi ahli pantajirisa. Kalau urusan diberikan kepada bukan ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Saudara, yuk sekali lagi saya ajak di mana-mana ada tempat ibu sekalian sambil masak, baca itu sholawat asgil. Baca sholawat asgil. Sambil yang pada punya bayi sambil gendong anak, ngayun anak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili dhalimin bidzalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lemah, kita nggak punya kekuatan. Biar nanti Allah saja sudah yang bermain. Karena Allah sudah janji kepada umat Islam bahwa sejak keruntuhan Turki Utsmani pada 1924, hari ini persis 100 tahun 2024. Innallaha ba'atha ala hadhil ummah ala rasi kulli mi'ati sanah mayujaddidul hadina. Allah akan utus seorang mujadid setiap 100 tahun keruntuhan Islam, akan Allah bangkitkan lagi kejayaan Islam. Persis di 2024 besok, lu mau halangin sekuat tenaga lu mau curangin sekemampuan lu, lihat besok tangan Allah sudah yang main. Pasti Islam akan berjaya lagi. Sesuai dengan hadis Abu Daud, yang Allah sudah janjikan begitu, 100 tahun Islam jatuh, 100 tahun kemudian akan dibangkitkan lagi. Maka kalau menurut saya, paham saya pribadi, Pak Anies adalah antek-antek mujadid yang akan Allah turunkan. Mungkin bukan dia, tapi beliau itulah mungkin antek-anteknya. Temennya
yang seirama. Amin ya robbal alamin. Sehat semua, rezeki Allah datangkan melalui wasilah peringatan Maulid ala hadiniyah. Wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bijahil Fatihah, bisyafa'atil Fatihah, bisyafa'ati man unzilat 'alaihil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waj'alna wa ahlana min khairi ahlil khair. Ya man waffaq 'alal khairi wal khair wa a'anu 'alaih. Waffiqna lil khair wa a'inna 'alaih. Allahumma la tuhrimna khairan ma 'indaka wa li syarri ma 'indana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.